Taruhlah misalnya ada orang yang sudah sakit ini, sakitnya parah sampai akhirnya dokter seperti angkat tangan dan berkata ini tinggal tunggu waktu aja Bapak, Ibu. Kalau minta apa saja dikasih aja karena ini ya sudah seperti enggak ada harapan lagi. Wah keluarganya menangis karena sudah enggak ada harapan lagi. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang datang dan mencoba menghibur dan mencoba bertanya apa sakitnya dan lain sebagainya. Dan akhirnya pendeta itu berkata, boleh enggak saya doakan? Saya doakan secara Kristen. Ya karena situasi yang sulit itu pastilah keluarga itu, oh silahkan. Ketika didoakan oleh pendeta, mari kita tunduk kepala dan kita tutup mata. Dia berdoanya biasa saja. Tuhan Yesus tolonglah anak ini dan lain sebagainya seperti itu. Haleluya seperti itulah pokoknya kayak gitu. Tapi si sakit itu ketika dia didoakan dia melihat ada sosok orang berjubah putih dengan cahaya yang berkilauan yang tidak bisa ditangkap siapa itu wajahnya karena bercahaya. Dan ada bersama pendeta itu dan menjamah si sakit itu. Dan akhirnya si sakit itu sembuh. Sembuh dan hidup. Ketika dia sudah sembuh, hidup dan sehat. Banyak orang yang bertanya. Ada pengalaman apa sehingga kamu bisa disembuhkan seperti itu. Padahal semua orang berkata kamu akan mati. Dan dia bilang, ada yang mendoakan. Dan saya melihat ada seorang yang berjubah putih dan wajahnya berkilauan. Kemudian orang itu langsung berkata, itu Yesus. Karena dia Kristen, itu Yesus. Kamu percaya sama Yesus. Itu yang menyembuhkan kamu Yesus. Itu yang menyembuhkan kamu Yesus. Tapi si sakit itu tidak bisa melihat bahwa itu Yesus. Sekalipun dia melihat. Dia tidak bisa mengikuti Yesus sekalipun dia punya pengalaman kesembuhan. Itu sebabnya saya berkata, belum tentu orang yang melihat Yesus, orang yang mengalami mujizat Yesus percaya. Nah, tapi mungkin saudara berkata, ya tapi itu kan dia melihat halusinasi. Dia melihat dalam bayangan, tapi kalau melihat langsung pasti percaya. Apa iya? Thomas ingin melihat langsung. Dan Thomas ingin mengalami langsung dan dia baru percaya. Dan untunglah Tuhan Yesus mengizinkan. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas. Oke, kalau kamu mau lihat. Kalau kamu mau jamah. Kala itu para murid berkumpul lagi di ruang yang terkunci. Dan Thomas yang tidak percaya itu. Thomas yang dipenuhi keraguan, Thomas yang dipenuhi kekecewaan, ini teman-teman ini kok bodoh sekali kok percaya orang mati bisa hidup. Dipenuhi dengan tanda tanya yang seperti itu tiba-tiba ketika mereka sedang ada di dalam ruangan yang terkunci dan Thomas hadir di situ. Yesus datang. Dan saya membayangkan dia angkat tangan, tidak jelas angkat tangan atau tidak karena di Alkitab tidak disebutkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, jamak. Damai sejahtera bagi kalian. Waktu itu orang-orang yang berkumpul, kenapa? Karena mereka takut. Damai sejahtera artinya jangan takut lagi. Kenapa? Karena mereka seperti ada tanda tanya besar. Betul enggak Yesus bangkit? Jangan ragu lagi. Ketika mereka sedang gelap pikirannya, jangan gelap lagi. Ketika mereka sedang menatap hari esok dan seperti tidak ada cahaya lagi, jangan putus asa lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kecewa, situasi yang menjadi seperti gemetar karena orang-orang Yahudi waktu itu tidak menyukai orang-orang yang percaya waktu itu. Situasi yang dipenuhi ketidakpercayaan seperti Thomas kala itu. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut lagi.
Damai sejahtera bagi kamu. Semangatlah, jangan takut lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Bergairahlah. Jangan putus asa, jangan males-males. Jangan seperti orang yang pesimis, tapi optimislah. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengizinkan Thomas yang ingin melihat dan ingin mengalami. Yesus mengizinkan Thomas yang meragukan kebangkitan. Yesus mengizinkan Thomas yang tidak percaya tentang kebangkitan. Sesudah Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dugaan saya dia jalan pelan-pelan kemudian mendekati Thomas. Dan ketika mendekati Thomas ayat 27 firman Tuhan berkata begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Di sini tangannya ditunjukkan. Lihatlah ini tanganku, taruhlah di sini. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Terus Tuhan Yesus berkata, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bagi saya ini luar biasa. Orang yang tidak percaya karena akalnya tidak bisa menerima. Orang yang meragukan karena pengalamannya tidak pernah bisa menjawab itu. Tuhan Yesus datang, oke, coba lihat, coba rasakan. Kira-kira Thomas gimana? Thomas tidak berani dugaan saya untuk menyucukkan tangannya ke lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Dugaan saya juga dia tidak berani ngerogoh bekas luka di lambungnya. Tapi ketika mendengar statement Tuhan Yesus itu, tantangan Tuhan Yesus itu, Thomas langsung di ayat 28 dikatakan, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, artinya apa? Artinya di situ bahwa Thomas mulai percaya setelah melihat dan setelah merasakan. Thomas mulai beriman setelah melihat dan merasakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman itu harus diwujud nyatakan dalam pengakuan. Iman itu harus diwujud nyatakan dalam ikrar. Ya Tuhanku dan Allahku. Saya sangat tidak setuju kalau demi kontekstualisasi. Kemudian orang berkata yang penting memberitakan Injil. Kalau ada orang yang percaya, tidak harus dia mengikrarkan, tidak harus dia mengakui imannya. Karena situasi yang sulit, karena situasi kita minoritas di tengah-tengah mayoritas, tidak usah mengaku. Yang penting hatimu percaya Yesus. Yang penting hatimu percaya Injil. Yang penting Yesus itu Tuhan di dalam hatimu. Tidak usah mengaku, tidak usah cerita-cerita, tidak usah. Saya yakin saya tidak setuju dengan itu. Karena dari pengalaman ini saya tahu bahwa iman itu harus diikrarkan. Iman itu harus diwujud nyatakan dengan kata-kata. Bahkan nanti dengan tindakan. Kadang-kadang ada kelompok yang katanya demi kontekstualisasi penginjil-penginjil itu. Bahkan misionaris itu. Ketika datang di komunitas kemudian memberitakan Injil. Ketika percaya sudah kamu tetap dalam agamamu tapi yang penting untuk Yesus. Hatimu yang penting. Tidak berani berikrar, apalagi dibaptiskan. Saya tidak setuju. Kalau orang percaya Yesus, dia harus berani berkata, ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus. Perhatikan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Rasul Paulus, rasul besar yang dipakai Tuhan, menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Perhatikan teks itu berbicara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan mulut harus ngomong.
bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hatimu, dari hati juga percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut mengaku diselamatkan. Lihat di sini. Memang betul percaya itu urusan hati. Tapi kalau saudara percaya di hatimu, kemudian kamu tidak berani mengaku, mengungkapkan keyakinanmu, itu diragukan. Thomas, secara akal dia tidak mau terima. Secara pengalaman juga tidak mau terima. Ketika Yesus datang, dia langsung, ya Tuhanku, ya Allahku. Imannya bukan hanya di hati tetapi di wujud nyatakan dalam perkataan. Ya Tuhanku, artinya Yesus itu Tuhan. Ya Allahku, Yesus itu Allah. Diikrarkan, yakin dalam hati itu hal lain. Pengucapan bibir beriman itu juga hal yang lain. Bagaimana seseorang dapat mengakui Yesus, dapat beriman kepada Yesus, dapat percaya Yesus kalau tidak diucapkan dengan bibir? Mesti diucapkan. Memang kita tidak bisa merekam apa yang terjadi pada waktu Thomas mengaku. Apakah dia sujud? Apakah dia tidak terlihat jelas? Apakah dia menyembah tidak terlihat jelas? Tapi yang paling jelas adalah pernyataannya. Kata-katanya, kalimatnya ketika dia percaya Yesus langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah wujud nyata yang bisa didengar, yang bisa diperhatikan, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar. Saat itulah Yesus berfirman, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Statement pernyataan ini begitu luar biasa karena untuk percaya. Lihat ya, untuk percaya sebenarnya tidak dibutuhkan untuk melihat. Untuk percaya tidak dibutuhkan untuk mengalami. Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah orang-orang kan, saya lihat dulu saya baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak mengalami tapi percaya. Orang-orang kan, ya saya mengalami dulu Tuhan, saya mengalami mujizat dulu nanti saya percaya. Saya melihat Tuhan dulu nanti saya percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak mengalami namun percaya. Kenapa ini saya tekankan? Ini kebenaran yang Tuhan katakan. Banyak orang bahkan hamba Tuhan untuk meyakinkan dirinya atau meyakinkan pendengarnya bahwa dia adalah sungguh-sungguh beriman dan punya iman yang tebal. Dia berkata saya pernah melihat Tuhan. Tapi pertanyaannya, Yesus sendiri yang berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat Tuhan. Ya. Sangkanya kalau melihat Tuhan itu imannya jauh lebih hebat. Itu sebabnya ketika melihat langit biru, kemudian ada awan yang bergulung-gulung, kemudian membentuk seperti orang berjenggot dan berjubah putih. Dan di sela-sela itu ada sinar matahari yang begitu cerah, kemudian langsung berkata, oh kayaknya gambar itu seperti Yesus. Seperti Yesus. Kemudian dia berkata, saya melihat Yesus di langit-langit itu. Sangkanya imannya jauh lebih hebat karena dia melihat Yesus itu. Atau orang mungkin mendengar sesuatu. Padahal sebenarnya suara batinnya atau pergumulan hatinya. Kemudian langsung itu seperti audio terdengar di telinganya. Saya mendengar suara Tuhan. Terlalu mudah orang berkata saya melihat Tuhan.
Terlalu gampang orang berkata saya mendengar Tuhan. Kenapa? Karena berpikir yang melihat Tuhan, yang mendengar Tuhan itu imannya jauh lebih hebat. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tidak lihat. Berbahagialah mereka yang tidak mengalami, namun percaya. Just believe in Jesus. Hanya percaya. Sola fide. Hanya percaya Yesus Kristus itu. Yesus sendiri yang berkata berbahagialah. Makarios bahasa Yunaninya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Kalau toh saudara punya pengalaman untuk melihat dan mendengar suara Tuhan, haleluya. Tapi kalau toh tidak, itu bukan syarat. Yesus berkata berbahagialah. Orang yang tidak melihat namun percaya, yang penting percaya. Yang penting trust, percaya kepada Yesus. Yang penting betul-betul hidupmu itu percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang dikuburkan. Yesus yang bangkit. Mati di salib ngapain? Dia mengampuni dosa saudara. Dia menjadi korban penebus dosa. Kemudian bangkit ngapain? Bangkit dia memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga sekalipun kita berdosa, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Sekalipun kita seharusnya terhukum mati, Yesus bangkit. Sehingga ketika kita disatukan dengan dia, kita pun akan bangkit. Dan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Percaya saja kepada Yesus, itu pintunya. Percaya saja itu start saudara mengikuti Yesus. Nah, mengalami mujizat nanti sesudah saudara percaya. Diberkati orang yang tidak melihat namun percaya. Mengalami pengalaman yang ajaib, ya nanti, tapi startnya, pintunya, awalnya itu hanya percaya. Hanya beriman. Sola fide. Just believe in Jesus. Hanya percaya. Setelah itu baru mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Jangan dibalik. Saya lihat dulu Tuhan, berkati dulu saya nanti akan setia. Saya melihat keajaiban dululah Tuhan warnai dengan keajaiban. Sudah itu nanti saya pasti ikut engkau, pasti saya ikut engkau. Jangan dibalik. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi percaya itulah langkah awal. Beriman itulah langkah awal. Beriman itu mulainya saudara punya pengalaman-pengalaman yang baik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.